Rasanya karo 3 juta ya, 4 juta.
Sugeng sonten Busiatun. Sugeng sonten Pak Yono. Kameranya tak nyalain. Aprilia, Amanda, Mlebu je. Aisyah, Mlebu. Itu sudah. Loh, nak sampean mang lu tak gelem. Anjene kok. Eh, siapa?
Kunci, langit. Iya, aku kita kena kuasain. Nah, iya. Sulit aku mami. Nah, iki suara masuk suara dewe. Iya, dimatikan. Ayo. Iya, ayo iki wek iya yuk. Jangan tadi, bawa.
Oh, jangan yo ketok kok tekon itu. Sesuai dulu. Yo. Ya iyo. Yo, rame iki lho. Ayo. Memang ngantuk ae. Mas Memet. Parane tutup. Aku dolek ora. Ya, lima tangan dipertahankan siap mulai. Kita mengadakan pada ditunjukkan sebelum kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya karena kami nasrotul mustaqim. Tala yaqul lapis. Tolek. Terima kasih. Apa kamu? Ya seperti puspa ya pikir dan ya dapat amin berlalu. Ya saya bisa. Kamu agak ini tanggal 22 tanggal 55 bulan 77 terjawab. Oh, Mas Solikin. Iya, ini Muncul. Halo. Aku enggak Solikin. Didoleki. Apa? Doleki. Dolek apa? Dolek apa? Siji. Gubeng siji. Kelakuan. Kelakuan. Alhamdulillah sehat. Sehat. Tak Memet kok sing gak sehat iku. Kandukan. Memet gaya tok. Yo. Gaya tok. Kaisok ngadeg. Satu kita nganteng. Oh iso lho, Memet iso ngadeg ngono lho. Dikule Pak Mono.
Gile Pak Mono deh. Dibuat ke Pak Mono. Ini loh, itu udah masuk. Mehmet iki gak kanggo iku. Mehmet gak sebrokan. Pak Bandi. Assalamualaikum. Pak Bandi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok sebabnya kenal? Bapak Matrai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mas. Sehat. Pak Matrai, assalamualaikum. Pak Matrai. Pak Matrai. Pak Sastro itu kok pakai sebagai gas itu. Akunnya ada dua ini sepertinya. Satu dibuka. Hidup satu.
Assalamualaikum Pak Bandi, sehat Pak Bandi? Alhamdulillah Pak Aryono sehat. Alhamdulillah. Ketemu dulur lawas ini. Yo dulur nyar kok lawas piye. Saya sudah di rumah ini Pak Aryono. Iya betul, kelihatan lagi. Salah dong, kayak gimana? Ini ambek MC ini ngomong cucu. Ini cucu. Sudah punya cucu ya? Dua. Terus seluruh Pak. Itu ya. Assalamualaikum Pak Tris. Waalaikumsalam. Tes yang mana ini? Pak Tris sembarang. Ganti sekarang. SD 4 itu siapa SD 4 kok CJ? CJ, Pak. Iya SD 4 CJ. Senom, Pak. Iya. Perawan niku, bos, perawan. TU-ne balik. Jempat ya. Siapa ditakoki jempat? Ro ayo ngomong iki. Padang ruwae. Matraki ruwae nek sing bening-bening ngono. Nek sing wis tuwek ngene gampang. Ajak rame-rame dulu, direkam yo. Aku gak bisa. Setala. Wis ilang SD 4 ilang lho. SD 4 ilang. Halo kamu. Berarti TU-ne. Tuh. Iki berapa muncul? Muncul mana? Oh, hilang yo. Menaikkan imun. Diwirengno bemani ya. Iki di 4 muncul mana di 4. Kemudian banyak Pak Matrai tak setik lho ya. Dian ojo nek ngetok din ngono iku apa mung ono sing rada cilik iki. Eleng Pak Matrai. SD 4 Pak Alim, ya Pak Alim. Alhamdulillah sehat. Bambang. Ganti Bu Ani. Halo. Rame-rame sholat Selamat sore Pak Matrai. Sehat selalu Pak Matrai. Ye. Amin. Ye. Sehat. Waduh. Pak Bandi. Selamat sore Pak, sehat selalu. Amin, sehat. Jangan. Itu KS Jemur Wonosari itu baru ya? Ya cukup lama Pak. Saya pindah masuk ya udah lama. Jemur Sari berapa?
Nomor sari 1 tuh. Jemur Sari 1 Pak Husen dari guru SMP. Pak Husain. Ono Buani ojo rame-rame. Buani delok lu pasani. Pak Wahyu. Ayo nyanyi Pak Wahyu. Biasanya nang FP Pak Wahyu ki nyanyi tok ae. Kayak hiburan, Pak. Setuju Pak Wahyu. Monggo. Iki Pak Arif ono SD4 suara gak ono. SD4 gak ono semangat. SD4 gak ono gak semangat. Yang dicari kok SD4 yang dicari ya. Yang dicari kok SD4. Trai langsung melek. Pak Rohmat bagaimana kabarnya? Pak Arif. Baik. Jane Sehat. Jarno ae mau. Sehat Pak Wahyu. Ya, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Pak Kolik sehat Pak Kolik. Alhamdulillah. Apa Rai? Apa Rai? Sehat selalu. Pak Tris izin tak Pak Tris itu? Pak Tris yang kuning maksudnya. Nonton jauh Pak Wahyu. Kok sendirian? Dalam? Kangen ambek Pak Wahyu lagu-lagu latih lho. Rejo siji muncul wis rada semangat titik. Mergo rejo siji muncul semangat. Segang sonten Bukis. Sonten Pak Wahyu. Bukismi. Kismi. Bukis Puntari. Please. Kiss please. Ya, Bukismi please. Tidak boleh tertawa. Aja jeluk-jeluk ya. Lapa jeluk-jeluk Miss itu? you. Mas Rai. Aja jeluk-jeluk gang langgar. Saya kenal ini. Ada yang bilang apa saja rame-rame itu loh dilihat. Sumail. Datang. Ya Pak Rai itu loh. Aja jeluk-jeluk gang langgar. Tapi biasanya orang-orang kebanyakan ya yang kotak kecil-kecil itu. Yang kotak kecil. Halo, Bukis. Bukis, suaraku bisa didengar ya? Oh bisa Pak Sastro. Sip. Oh ya Jos. udah, ya udah. Bisa, Ada jangan soalnya khawatir. Silakan. Los HP gak ini. rewel, gak Internetnya rewel. kak, internetnya. Ya, gak rewel. Karena internetnya berkarakter. Kak berkarakter. Ini loh, nggak jadi pakai laptop, pakai HP. Takone goreng Bugis ya. Kok gak takon Pak Matrai. Iya, Bukis itu Pak, penyemangat kita. Saya ini jadi nggak janji penghambat itu Pak Ismail, penghambat itu. Aja ngawur-ngawur lho ya, aja sembrono lho. Iya, sembrono Pak Matra iku. Lho nek ngomong iya Pak Wahyu aku lek nang ngene gubeng ditawur aku Wahyu. Mbak Sutris sampe apa iku? Pak Matra ya. Tapi tak wales Pak. Terus Nek grup tapi nek nang Busan gak tau ngomong Pak Sutris gak wani. Pak Sutris nek Busan tak keroyok. Iya. Gak wani ngomong. Sendakep ya salah. Tangane dagek mburi ya salah. Brukut. Tunduk keliru, miring salah,
Alah. Nek Mas beli bikini dari itu. Nek beng kanan wis gak gelem dari wis tuwek jadi. Salah kabeh. Ae yang doyol. Ngawur ae sapa iku Cembrono iku. Aku gak Iya, tangane namburi dibondo. Dudu, Pak Mail. dudu aku Pak Sutris iku lho foto tangane nang mburi. Tak pikir sampean. Dudu. Apa doyol rek? Anu ta iki? Eling iki doyol, Pak. Bu Titi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam masuk. Tuh, Pak Darto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Monggo Pak Darto. P55. Selamat sore Buki, selamat sore Pak Tris, selamat sore Pak Matrai dan semuanya. Salam kenal. Sore semuanya. Pak Sapi. Sehat selalu. Pak Harto, Pak Darto. Sing dikenal Buki Sair. Ya, Pak Sastro, selamat sore. Wis terlambat. Nah, ini delay. Semua enggak kenal. Kenal Buki saja. Kenalnya Jadi Bukis. sekarang jadi pegawai Pemkot tulisan. Iya. Terus jadi pegawai Pemkot. Iya. Delono apa iku? Lho sampingi itu lho. Lho saya mesam-mesam kandhane kok. Imun balik Masuk tinggi. masuk Pak Matrai barang jadi pegawai Pemkot saiki. Aku gak. Oh iya, kali ya. Tak kecil dan cita. Oh iya, iki bilang kita. Mas Is, di mana? Emang Dondi, gak jelas iki Pak Isi. Dondi. Nah, Kang Langgar yo. Kang Langgar. Ismail mau turu iku. Ismail turu ambek omahe iku. Ya, timu Pak, Kang Langgar. Saya pindah Mas, omahe. Nduk ke masjid Kang Langgar. Setonggomu ana tukang jahit ya jare ya. Pak Dauri. Apa? Ana tukang jahit. Tukang jahit ya. Aku dikongkon rono kok kate dioper lambine. Ambil apa? Ambil dinasan. Mbek tanggamu iku lho, mbek tanggamu. Mbok dikongkon rono jare cedhak amamu jare ini. Ini sebelah masjid itu lho, Pak Suroso biasa jahit sono. Oh iya Pak Suroso, aku kan melok Pak Suroso. Jare wingi kan waktu pengukuran aku gak teko dikongkon rono cedhak Pak Dauri. Tapi aja ngomong Pak Dauri tambah keliru kabeh jaremu. Sebelah omahku, sebelah masjid. Lah ya cedhak omahmu ya. Ya, ya pokoknya terakhir dulu. Riset sih ana riset iki. Ono, Pegawai pos iku. ono. Oh ya wis tak dolen rono kok. Ya. Wis ngono ae, iki mulai jam pira iki rek? Menit prae kok gorong mulai iki. Jam 5 aku gak mulai-mulai iki jan. Ri Dauri. Nek nang omamu kan niku. Apa ya? Karo Oh, Kangen go jajan. ya, kalau jajan kok maju lho aku oke maju. kayak jajan opo? Engko take barang atau 100 ya gak tedas. Nah, watu lah anatos. Lho, enggak kan gak ana untuwe Pak Dauri. Satu karo bubur ae ya Pak Dauri ya. Oh, gak apa-apa. Ayam iku lho bubur ayam. Temenan aku iki lek ngomong iki. Ndul ya. Mari Dauri Pak dimut. Bandi tak kon meneh genteng ya Pak Bandi. Tukokno bubur lemu Pak. Ya. Mangane cek gampang maksudku. Pak Dauri cek gak kangelan Barang. dare.
Aku bubul karek ndi, iku mesti tanggane ndi, gone grisikan. Ahem. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri SD dan SMP yang sangat saya hormati dan cintai. Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam acara Vikon yang entah kesekian kalinya dengan topik yang berbeda. Sedianya hari ini, sore hari ini Bu Mami akan membawakan materi ini, namun karena beliau ada tugas ke provinsi yang tidak bisa ditinggalkan, jadi ya mohon maaf Anda terpaksa berpuas diri dengan saya di sini. Baik, ini sudah selesai acara kis-kisan tadi itu ya. Jadi bisa aja. Baik, baik, sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya lah semata sehingga kita hari ini bisa berkumpul kembali walaupun tidak secara langsung tapi melalui Vikon. Nah, semoga kita tetap dikaruniai kesehatan untuk menjalankan tugas-tugas kita dan bertemu di Vikon-Vikon selanjutnya. Dan semoga pandemi juga segera diangkat dari negara kita dan dari mana aja, terutama dari Surabaya ini, sehingga kita bisa tetap melanjutkan aktivitas kita tanpa dibayangi oleh kekhawatiran. Oke? Amin. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini materinya adalah sosialisasi aplikasi kehadiran atau presensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengumuman atau permohonan permintaan informasi yang kami sampaikan kemarin, yaitu pendataan guru agama yang diangkat oleh Kemenak. Intinya adalah bahwa mereka para guru agama tersebut karena kan SK-nya kan oleh Kementerian Agama gitu kan, sehingga maminnya juga dari mereka gitu loh, seperti itu dari Kemenak gitu. Jadi jangan sampai kemudian mereka kemudian mendapatkan jatah maminnya dari Dispendik gitu, karena memang peruntukannya berbeda. Oke. Oke. Maaf, tadi terputus. Jadi saya lanjutkan kembali. Jadi pesan dari Bu Mami tadi untuk yang pendataan guru agama yang belum yang diangkat oleh Kemenak, minta tolong yang belum mengirimkan segera dikirimkan, karena mestinya ditunggu sampai jam 1 kemarin karena ini berkaitan dengan mamin gitu ya. Jadi untuk mamin yang dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya adalah untuk para guru yang diangkat adalah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, bukan dari Kementerian Agama. Jadi mohon agar yang belum mengirimkan segera untuk mengirimkan gitu. Dan yang kedua berkaitan dengan aplikasi yang akan kami sosialisasikan ini, kami berharap agar Bapak Ibu sekalian yang belum, terutama Tendik ya, yang belum melakukan penandaan koordinat tempat tinggal dan sekolah, tempat tinggal terutama atau domisili, itu tolong segera diselesaikan hingga paling lambat tanggal 15. Tanggal 15 ini ya. Jadi minta tolong agar koordinat dari tempat tinggal atau domisili segera diselesaikan hingga tanggal 15 karena akan berkaitan dengan aplikasi yang akan kita luncurkan insya Allah April 2021 ini. Nah, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja materi sosialisasi.
Oke, baik. Baik, ini berkaitan dengan aplikasi yang akan kita luncurkan bulan April ini. Nah, agar aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi tujuan dari aplikasi ini adalah untuk melakukan pencatatan secara lebih efisien terhadap kehadiran para guru dan tenaga kependidikan di sekolah masing-masing, di tempat kerja masing-masing ya. Karena kalau saya bilang di sekolah berarti gimana dengan yang WFH gitu ya. Nah, ini sebetulnya terdiri dari 3 tahapan gitu. Yang pertama adalah penandaan perangkat dan foto. Yang kedua adalah input absensi harian, dan yang ketiga adalah verifikasi absensi dan SPTJM oleh kepala sekolah. Nah, yang nomor 1 ini adalah tahap persiapannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mohon bagi guru dan tenaga kependidikan yang belum menandai atau melaporkan tanda koordinatnya, itu mohon segera dilakukan. Yang kedua adalah bagi guru dan tendik yang saat ini sedang sakit, isolasi mandiri dan sebagainya, minta tolong dibantu untuk menyelesaikan tugas ini, yaitu untuk menandai koordinat dari domisilinya, gitu ya. Oke, mari kita mulai. Jadi cara kerja dari aplikasi ini adalah dengan menggunakan ponsel. Jadi kami percaya bahwa semua guru dan tenaga kependidikan saat ini pasti semuanya sudah memiliki ponsel dan semuanya sudah lumayan canggih lah menggunakannya. Semua ponsel tersebut kami asumsikan bisa tersambung dengan internet, bisa memiliki browser di dalamnya yang bisa mengakses SIAGUS gitu ya. Yang kedua adalah juga GPS-nya aktif dan akurat gitu, karena itu salah satu syarat gitu ya. Dan yang ketiga adalah juga kameranya juga berfungsi. Jadi kalau 3 ini tidak terpenuhi ya berarti waktunya beli HP baru kalau kayak gitu. Nah, cara yang pertama adalah, jadi tahap pertama agar aplikasi ini bisa digunakan adalah dengan menggunakan penandaan perangkat. Caranya adalah melalui HP masing-masing, ponsel masing-masing, bukalah browser atau peramban internetnya, kemudian masing-masing pegawai login di SIAGUS. Kemudian setelah masuk ke SIAGUS, akses menu absensi, kemudian kliklah submenu info perangkat. Nah, seperti yang Anda lihat screenshot-nya pada halaman ini. Nah, kemudian setelah itu silakan klik tombol panah itu untuk menandai perangkat ini. Nah, kemudian perlu diingat dalam proses penandaan ini, pertama, satu perangkat ponsel ini hanya bisa ditandai oleh 1 pegawai, gitu ya. Jadi satu perangkat seperti ini hanya bisa ditandai, ditandai 1 pegawai. Jadi tidak bisa ditandai dengan atas nama lebih dari 1 pegawai, lebih dari 1 guru atau tendik. Yang kedua adalah 1 pegawai hanya bisa menandai 1 perangkat, gitu ya. Jadi nggak bisa misalkan saya punya lebih dari 1 ponsel, kemudian saya tandai lebih dari 1. Gitu. Karena bisa jadi bahwa kemudian, yang 1 dibawa teman saya, kemudian present atau hadir di sekolahnya, sementara saya sendiri kemudian jalan-jalan kemana. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan. Nah, apabila ada perubahan dalam hal perangkat ini, misalkan ganti HP, itu mohon menghubungi bidang GTK untuk supaya bisa melakukan penandaan perangkat lagi. Nah, penandaan perangkat itu bisa hilang jika perangkat diinstal ulang atau dalam perangkat ada perubahan browser, gitu ya. Jadi mungkin browsernya kehapus, gitu ya, atau mau pakai browser yang lain, yang sebelumnya tidak digunakan untuk SIAGUS. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cara mengambil foto. Jadi setelah ditandai perangkatnya, absensi ini, kemudian masuklah ke akses menu absensi, kemudian submenu foto. Saat pertama kali membuka menu foto, maka akan muncul pop-up. SIAGUS ingin meminta izin untuk menggunakan kamera Anda. Nah, minta tolong untuk klik izinkan, jangan diblokir.
gitu ya. Kemudian, nah, ini cara mengambil foto. Nanti akses menu absensi, kemudian klik foto, terus simpan foto. Pastikan wajah terlihat jelas. Ini rencananya kemarin mau pakai fotonya Mbak Inaga, tapi bila sudah pulang, ya saat kecandai akhirnya pakai foto orang paling ganteng yang tertinggal di GTK waktu sore-sore itu. Nah. Mohon izin Pak Dedi, presentasinya tidak bisa dilihat. Ini sudah sharing Bapak. Ampun. Sampun. Coba minta tolong dari teman lain. Teman lain? Bisa masuk Pak Dedi. Oke, terima kasih. Sastro kesini Pak biar bisa. Pak Dedi. Oke. Pak Dedi. Itu kan. Oke, baik. Nah, oke, baik. Oke, tapi terima kasih atas masukannya. Jadi paling nggak dari sini kita bisa tahu, oh ternyata memang ada yang istilahnya ada kendala teknis, mungkin dari saya, mungkin juga dari jenengan. Nah itu dari sini kan bisa dapat feedbacknya. Oke, langsung kita masuk yang kedua, cara mengambil foto. Bila wajah terdeteksi akan ada tulisan berhasil, tapi jika tidak terdeteksi akan ada tulisan gagal. Nah itu seperti contohnya kalau berhasil sebelah kiri, kalau gagal itu yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu gagal kenapa? Karena hanya ke foto batuknya saja atau dahinya saja. Nah, itu dianggap gagal. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah kan, jika foto sudah terunggah semua, maka klik tombol kunci foto dan foto akan diverifikasi. Nah, di sini dikatakan bila foto sudah terunggah semua. Maksudnya terunggah semua kenapa? Karena kami membutuhkan minimal 5 foto. Gitu ya, 5 foto dari orang yang sama dengan posisi hadapan yang sedikit berbeda. Nanti akan kita perjelas ya. Gitu. Ya sama seperti kalau kita ngeset untuk fingerprint itu kan kadang kita disuruh lebih dari 1 kali menempelkan ibu jari kita atau jari kita. Nah kemudian untuk istilahnya untuk sampelnya kan kadang kita disuruh memiringkan sedikit, kemudian kita miringkan banyak, kiri, kanan, dan sebagainya. Itu supaya kita, HP kita yang menggunakan fingerprint itu bisa menyimpan berbagai macam posisi dari fingerprint kita. Mau kan gak karuan. Oke. Nah, selanjutnya, jika foto dirasa kurang bagus atau salah ambil foto, maka bisa dihapus dengan klik tombol X atau silang yang ada di pojok kiri atas. Nah, foto keterangan. Nah, foto dilakukan sebanyak 5 kali, pastikan wajah terlihat jelas. Usahakan foto dilakukan minimal terdiri dari 5 pose. Yang pertama adalah menghadap ke depan, gitu ya. Itu menghadap posisi jam 12 itu ya. Kemudian menghadap ke kanan sedikit. Jadi istilahnya pose jam 1, menghadap ke arah jam 1. Kemudian agak sedikit menghadap ke kiri, itu berarti pose jam 11. Kemudian sedikit menghadap ke bawah, jadi tetap matanya menghadap kamera tapi agak menunduk sedikit. Kemudian yang terakhir adalah menghadap ke atas, jadi agak sedikit mendongak tapi mata tetap menghadap ke kamera. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ini adalah contoh foto yang salah. Jadi kita tidak merestui, dia tidak akan meloloskan verifikasi untuk foto-foto seperti ini. Karena kan foto ini kan wajah tidak terlihat dengan jelas dan tidak natural. Nah, itu tadi untuk masalah foto. Nah, bagaimana dengan input absensi harian? Nah, bagaimana cara menggunakan absensi harian? Balik lho nik piye kok balik kok. Nah, akses menu yang pertama adalah kita mengakses menu absensi, kemudian isi absen. Nah, itu seperti itu fiturnya. Kemudian saat pertama kali membuka menu absensi, maka Anda akan di Suara hilang, Pak. Suara hilang, Pak Dedi. Suara hilang.
Suaranya tersilang. Suara hilang. Tidak terdengar apa-apa. Pak Dedi hilang, Pak Dedi. Tidak Tidak terdengar. terdengar apa-apa. Pak Dedi ngomong. Pak Dedi hilang kemana? Perlu Oh, Pak Dedi hilang. Iya, Pak Dedi mau pulang jadi hilang. Oke. Sabar, sabar. Ya nggak apa-apa. Halo, sudah terdengar? Ampun. Halo. Ampun. Halo. Ya, sampun. Ya, Pak Dedi, terdengar. Sudah. Yes. Oh, gitu. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya. Oke, baik. Kembali bisu, Pak. Malah hilang, jadi hilang lagi. Hilang lagi. Halo. Halo. Sudah kedengaran? Halo, sudah Pak Dedi, sudah dengar. Sudah. Ya. Oke. Jadi saat pertama kali membuka menu absensi, maka akan muncul pop-up klik izinkan. Nah, minta tolong berarti itu artinya si Agus meminta izin untuk menggunakan kamera Anda. Oke, baik. Nah, untuk input absensi harian, pilih sekolah, kemudian pilih absennya, WFO atau WFA, kemudian jenis absennya, datang atau pulang. Kemudian klik simpan absen. Nah, ini berarti Anda harus menghadap ke kamera, menunjukkan wajah Anda, dan Anda lihat di bawah sendiri ada petanya. Nah, apakah peta itu sesuai atau enggak? Kalau enggak, ya berarti harus di-refresh. Sampai betul. Nah, ini keterangan dari input absensi harian ya. Absen diisi jika WFH atau WFH saja. Jadi jika Anda bekerja di kantor atau jika di rumah saja atau di domisili Anda ya. Untuk sakit, izin dan dinas luar, tolong diisi di menu rekap absensi. Yang diperhitungkan ketika absen adalah selisih jam absen dan jam kerja. Jadi Anda masuknya lebih pagi atau lebih siang, dan lebih siang bisa selisih berapa menit. Kemudian lokasi titik absen dan titik tujuan. Jadi titik kehadirannya berada di mana, kemudian tujuannya di mana. Nah, titik tujuan itu adalah jika WFO adalah sekolah. Sedangkan titik tujuan WFH adalah sesuai dengan alamat domisili yang pernah ditandai koordinatnya. Jadi minta tolong sekali lagi bagi para tendik ya, terutama guru juga, jika belum pernah atau belum menyelesaikan penandaan koordinat ini, tolong segera diselesaikan. Kita minta agar tanggal 15 sudah selesai semua. Nah, untuk jam kerja, datang dan pulang, bagi guru sesuai dengan yang diinput pada jadwal pelajaran di SKPBM. Kemudian bagi tendik, sesuai dengan jadwal yang diinput di sekolah. Untuk bagi kepala sekolah, ini diambil jam awal dan jam akhir dari jadwal guru. Gitu. Jadi kalau paling pagi gurunya datang jam berapa, paling akhir gurunya pulang jam berapa, itu yang diambil. Bila ada perubahan jadwal pada SKPBM, maka jadwal baru berlaku pada hari esoknya. Misalkan pengen ada perubahan jadwal secara permanen, ganti jadwal. Nah, misalkan hari ini di ACC, maka itu baru diberlakukan besoknya. Nah, jam yang digunakan adalah jam server si Agus ketika tombol simpan ditekan. Nah, jika tidak menyabang, maka diisi sehari 2 kali datang dan pulang. Jika menyabang, misalkan pemenuhan jam, maka di tiap sekolah diisi datang dan pulangnya sesuai dengan jadwal di SKPBM.
Nah, pastikanlah ketika mengisi absen, akses lokasi Anda sudah aktif dan cek lokasi Anda di bagian map, tadi di bagian bawah foto ya. Jika lokasi Anda ternyata kurang sesuai, maka halamannya di-refresh. Nah, jika Anda tidak sengaja mengklik 2 kali atau absen 2 kali untuk datang atau pulang, maka untuk absen datang diambil yang paling awal dan absen pulang diambil yang paling akhir. Nah, untuk itu pastikan juga titik koordinat sekolah dan pegawai sudah betul. Untuk koordinat sekolah bisa dicek di Si Agus login sekolah di menu titik koordinat lokasi sekolah. Sedangkan untuk koordinat pegawai, baik guru maupun tendik, itu bisa dicek di Si Agus di login pegawai di menu tempat tinggal dan titik koordinat domisili. Nah, ini adalah penampakan dari input absensi harian atau rekap absensi. Nah, di sini dijelaskan, oh ini tanggal 1 ternyata dia izin. Nah, ini karena jam masih percobaan, jadi jam kerja dulu jam 7 sampai jam 7. Keterangan datang dan keterangan pulang karena dia izin tidak ada. Nah, keterangannya adalah izin. Nah, file pendukungnya adalah surat izinnya. Kalau sakit berarti surat sakitnya dari dokter misalkan. Kemudian juga kalau seandainya dinas luar harus ada surat tugas dinas luarnya. Gitu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Itu contoh aja. Nah, untuk sakit, izin, dan dinas luar diisi hanya file pendukung dan mengisikan keterangan. Jadi itu saja, Anda tidak perlu foto di rumah. Gitu ya. Kemudian batas pengisian file pendukung dan keterangan bagi yang sakit, izin, dan dinas luar adalah H+3. Jadi kami berikan kelonggaran hingga 3 hari setelah tidak masuk itu. Untuk yang ketiga, ini adalah tahap ketiga adalah verifikasi absensi dan SPTJM oleh kepala sekolah. Setiap bulan, kepala sekolah memverifikasi absen dan mengunggah SPTJM kehadiran. Absensi yang diverifikasi adalah jenis absensi izin sakit dinas luar. Dan bila ada WFH atau FWFO, yang ketika absen titik lokasinya terlalu jauh dari titik tujuan, yaitu lebih dari 20 meter, dan telat masuk atau terlambat masuk atau pulang lebih cepat lebih dari 30 menit. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan verifikasi ini? Jadi klik akses menu absensi verifikasi absensi, kemudian verifikasilah masing-masing pegawai per tanggal. Jika sudah, silakan cetak SPTJM. Kalau sudah dicetak, silakan tanda tangan diberi materai, stempel, kemudian unggah ulang. Jadi di-scan dulu, terus diunggah, kemudian klik tombol kunci, maka rekap akumulasi dihitung yang sudah diverifikasi oleh kepala sekolah. Nah, ini bentuknya. Ini baru contoh aja, jadi hanya di sebelah kanan itu hanya ada 2 pegawai. Nah, sementara SPTJM-nya berbunyi bahwa yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah mana menyatakan bahwa daftar kehadiran guru dan tendik untuk bulan mana tahun ini adalah benar. Demikian dikasih nama kepala sekolah, meternya, terus tanda tangan. Nah, bagaimana cara menginput jadwal tenaga kependidikan? Karena kan jadwal tenaga kependidikan tidak sama. Ada yang menggunakan sistem shift seperti petugas keamanan, misalkan. Kan ada yang jaga malam. Nah, caranya adalah dengan login di Si Agus menggunakan login sekolah. Kemudian masuk ke menu SKPBM. Pada SKPBM tahun ajaran berkenaan, klik menu, terus jadwal tendik. Nah, silakan isikan pada kolom yang telah disediakan. Jadi ada shift, hari, terus jam mulai, jam selesai. Nah, bagaimana dengan jurnal kelas? Untuk mengakses login untuk mengakses itu silakan login pada Si Agus pada masing-masing pegawai, kemudian klik menu jurnal kelas laporan. Nah, itu. Silakan isi laporan dan klik simpan, kemudian jadwalnya diambil dari mana ini? Dari settingan SKPBM. Nah, ini hanya bisa diisi pada waktu jamnya. Artinya apa? Ketika yang bersangkutan ini mau mengajar itu, nah sudah masuk jamnya, itu baru bisa diisi sampai kemudian beberapa saat setelah itu. Kalau misalkan mau dirapel di awal mengisinya, nah itu tidak bisa, karena kan belum berjalan.
Jadi kalau sudah jalan acaranya, yaitu ngajarnya, baru bisa diisi. Nah, bagaimana cara menginstal aplikasi Si Agus di handphone? Nah, ini tidak perlu mendownload dari Play Store ya. Ini cukup menggunakan browser Anda. Jadi, pertama adalah akses Si Agus di browser Anda atau di perambat internet Anda. Kemudian, klik menu titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian, setelah itu scroll down ke bawah. Kemudian, pilih install aplikasi. Nah, jika sudah diklik, maka Si Agus akan meminta Anda untuk menginstalnya. Jadi, klik install. Maka akan muncul icon cache. Nah, supaya ketika membuka, Anda bisa membuka tanpa bolak-balik login, Anda silakan centang kolom tetap masuk. Oke, saya rasa itu. Ini stopnya gimana ya? Oke, baik. Saya rasa itu ya Bapak Ibu sekalian. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Kita buka selama 15 sampai 20 menit aja. Monggo. Terima kasih Pak Dedi. Ye, monggo. Pak siapa ini? Pak Sastro. Pak Sastro. Oke, Pak Sastro, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Iya, makasih. Iya, Pak Dedi, terima kasih waktunya. Ini saya hanya usul saja Pak Dedi untuk monggo silakan. Sosialisasi kali ini mungkin ada rekamannya mungkin ya dari hasil ini bisa direkam kemudian nanti bisa dilihat ulang oleh teman-teman kita semua gitu. Rekan-rekan mana yang perlu lihat? Guru. Ya kita iya ya kita bisa ulang ke guru biar kita nanti kita sosialisasi tinggal ntar sambil pulang. Makasih Pak. Nuhun sewu. Kalau mengenai share file aja materinya. Baik. Kalau mengenai file nanti bisa diminta di Bu Mami ya. Saya nggak berani ngasihkan. Oke. Tapi kalau mengenai tutorial itu masih diusahakan oleh programmer kami. Oke. Gitu. Pak Dedi. Maaf. Tanya Pak Dedi, Bu Titik, Bapak. Silakan Bu Titik. Nggih. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Bapak, kalau misalnya kita pakai absen untuk kepala sekolah ya, gitu Bapak, itu gimana Bapak? Atau kita pagi misalnya di sekolah A, paginya di sekolah B absennya, atau dua-duanya Bapak? Mungkin itu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Itu pertanyaan yang bagus ya. Itu sesuai dengan jadwalnya Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu memang biasanya menjadwalkan bahwa kalau pagi saya di sekolah ini, kalau agak siang misalkan jam 12 saya di sekolah sana, ya monggo, tapi dijadwalkan gitu. Jadi kan kita lihat sesuai dengan jadwal atau enggak. Gitu. Oh, jadi kita buat jadwal dulu Pak itu gitu. Ya, karena dijadwalkan karena kalau dikatakan tadi kan kalau nyabang, nah kan kita anggap bahwa jenengan itu seperti guru yang melakukan pemenuhan jam mengajar gitu kan. Berarti kalau memang terjadwal seperti itu, ya berarti harus sesuai gitu. Jadi pagi di mana sampai jam berapa, kemudian siang sampai jam berapa gitu. Walaupun sebetulnya pada dasarnya kepala sekolah itu sebetulnya mengikuti kalau tidak mem-PLT itu biasanya menggunakan jadwal paling pagi, guru mengajar paling pagi, kemudian pulangnya adalah guru pulang paling sore gitu. Ya. Ya, itu yang pertama Bapak. Yang kedua, kan kita sehari pagi di sekolah satu, besoknya pagi, jadi kita nggak sama, tentu saja kita jadwalkan tidak sama begitu nih Bapak. Oh, ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Jadi saya Pak Dedi. Monggo. Jadi saya kemarin kan rapat dengan Bu Mami masalah SKPBM. Karena ini pandemi, rombel saya itu kan 36 Pak. Ada masuk pagi sampai masuk siang. Karena pandemi akhirnya diizinkan masuk pagi semua. Itu Pak Dedi. Jadi kan nggak berlaku itu datang yang datang ngikuti yang pagi, pulangnya ngikuti yang siang kan nggak berlaku karena sudah dapat masuk pagi semua.
Ya, pagi semua kalau gitu. Disesuaikan. Kalau memang sudah disetujui oleh dinas bahwa memang semuanya pagi, jadwalnya tercatat pagi, monggo gitu. Yang penting kan kita, patokan kita kan jadwal yang dilaporkan ke dinas. Iya, iya. Makasih Gitu. Pak Dedi. Oke. Saya Pak Dedi, Pak Samsul, Pak Dedi. Oke, monggo Pak Samsul. Terima kasih. Yang pertama, saya nyambung pertanyaan siapa tadi, Bu Ita, yang kebetulan kita PLT Pak Dedi. Contohnya, saya tuh kalau Senin itu di sekolah A, siangnya di B, sedangkan besoknya itu dibalik Pak. Nah, itu maksud saya jadwalnya ditaruh di mana Pak? Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, yang kedua, aplikasi ini dimulai kapan Pak Dedi? Begitu. Oh gitu, oke baik. Baik Pak, kalau Bapak amati tadi dari presentasi kami itu bahwa Bapak kan dimasukkan dalam tendik ya, artinya tendik kan memiliki jam sendiri gitu. Nah, jam sendiri itu nanti Anda atur hari apa, itu jam berapa sampai jam berapa gimana, kayak gitu. Oh gitu Pak ya, baik. Jadi kemudian ubah itu Pak ya sesuai kita Pak ya. Ya gitu. Sama seperti kalau misalkan kita ngatur jadwal petugas keamanan kayak gitu. Baik. Baik Pak. Kemudian kapan aplikasi ini akan dijalankan? Insya Allah bulan April Bapak. Jadi Maret ini masih tahap verifikasi. Verifikasi apa yang dimaksud? Yaitu verifikasi kesesuaian foto dan kesesuaian foto. Nah itu nanti tugas dari GTK untuk memverifikasi foto yang akan digunakan untuk presensi nanti. Karena presensi ini menggunakan facial recognition, jadi menggunakan pengenalan wajah. Jadi Anda datang ke sekolah, kemudian Anda buka aplikasinya, akses aplikasinya, kemudian Anda mengambil gambar wajah Anda. Gitu. Nah, makanya kami butuh verifikasi. Ya. Monggo silakan. Setting jam tadi apakah setiap hari atau di awal minggu atau bagaimana Pak Dedi? Itu kalau jadi gini, setting itu sebetulnya seperti kita nyeting SKPBM Bapak. Insya Allah seperti itu. Jadi kecuali kalau ada perubahan, nah baru diubah. Loh, setting jam itu kan jam Ibu, ngajarin Mbak. Tapi kalau Oke, gitu. Jadi selain itu kami juga mengingatkan kembali pada Bapak Ibu sekalian agar memotivasi, mengerahkan Bapak Ibu di sekolahnya, guru terutama tendik untuk menyelesaikan penandaan titik koordinat domisili. Gitu. Dan kalau ternyata ada perubahan, harap segera melaporkan supaya juga bisa diubah koordinat domisilinya. Izin Pak Dedi. Monggo. Pak Maskur. Pak Dedi. Pak, itu tadi terkait dengan jurnal Pak. Kalau guru sudah jelas, bagaimana dengan kepala sekolah? Apakah ada kewajiban ngisi jurnal? Karena kalau guru punya jam pelajaran, tadi disampaikan Pak jurnal baru diisi ketika sesuai dengan SKPBM. Sementara kepala sekolah tidak punya SKPBM Pak. Nah, kepala sekolah ngajar apa enggak? Tidak ngajar. Enggak Pak. Ya sudah. Karena sebagai tadi kan disampaikan kepala sekolah bukan guru, tendik. Betul. Kayak gitu Nas. Selama ini isi apa enggak? Bagaimana dengan jurnalnya tenaga kebersihan? Bagaimana dengan jurnalnya satpam? Mohon arahannya. Jurnal pada saat aplikasi ini dijalankan nanti akan ada pemberitahuan mengenai bagaimana kedudukan antara jurnal dan aplikasi ini ya Pak ya gitu. Saya enggak bukan wewenang saya untuk mengatakan sih, walaupun saya tadi sebetulnya sudah tahu gimana gitu sebetulnya gitu. Cuma saya nggak enak mengatakannya kalau itu nggak ada pemberitahuan langsung dari atasan saya atau ada suratnya gitu seperti itu. Jadi, karena itu kan bukan materi itu. Terkait jurnal kepala sekolah atau tendik yang lain, sementara belum ada keterangan Pak ya, nunggu lebih lanjut. Belum. Nah nanti kita menunggu berbarengan dengan diluncurkannya aplikasi ini. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Foto. Saya Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini untuk KS terkadang kan ada undangan yang tidak ada undangannya. Misalkan waktu ke Jagir, misalkan senam mendadak. Itu gimana kita untuk presensinya fotonya di mana Pak? Apa bisa fotonya?
Baik, nuwun sewu. Selama ini Pak ya, saya pengen tanya gitu ya. Saya sebetulnya ini masalah bukan hanya masalah kepala sekolah saja, tapi juga semua pegawai di lingkungan Pemkot. Kadang-kadang mendapatkan suatu undangan yang mungkin jadwalnya harus datang pagi sekali di suatu lokasi yang jauh dari lokasi dia absensi biasanya gitu. Nah, Betul. biasanya berlaku bagaimana? Nah, kalau dulu itu kan pakai geotek langsung ya. Betul. Geotek kan bisa dikirim nih. Nah, kalau sekarang Betul. sistem sekarang gimana, Pak? Nah, itu akan ada pengecualian atau perlakuan khusus Bapak. Ini karena masih sedang dikembangkan aplikasinya, itu akan jadi masukan buat programmer kami. Gitu. Karena kan memang sebagai kepala sekolah kan sangat mobile ya kalau di Surabaya itu kadang ada tugas mendadak, kemudian pemberitahuan juga mendadak, lokasinya juga sangat jauh, jam kerjanya juga ajaib. Nah, itu tentu akan ada perlakuan khusus. Jangan khawatir. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Monggo. Ajaib, kepala sekolah ajaib. Halo. Iya, tuh. Oke, monggo. Ada lagi? Saya usul Pak Dedi. Monggo, Pak Wahyu. Pak Abdul Khalik. Yang mana ini? Ini saya tampilkan. Untuk kita yang PLT itu kalau bisa mohon untuk titik tujuan dibuat 2 di SD definitif dan SD PLT karena kadang kita itu sewaktu-waktu ke situ jam pulangnya. Oke, baik. Berarti yang baik. Itu karena kalau misalkan mau dibikin saklek itu sulit ya Pak ya, karena kadang-kadang ada keperluan mendadak untuk sekolah yang satunya lagi. Iya. Oke, baik. Nanti kami usulkan ke programnya supaya lebih fleksibel, ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi Bapak itu. Pak. Halo. Apa Dedi? Ini mau masalah Guru-guru Mohon maaf, Ibu, saya tidak mendengar. Hanya kalau sudah mulai jam selesai. Untuk di sekolah kan ada tenaga kebersihan, tenaga keamanan. Untuk itu, tidak sama ya Pak. Untuk keamanan kami itu mulainya jam 6 sampai jam 4:30. Akhirnya mulai jam 7 sampai jam 3 itu bagaimana Pak untuk pengisian input jadwalnya di SKPBM Bapak? Ini sebetulnya ada Bu di sini. Jadi di presentasi saya tadi ada di mana ini ya? Coba saya lihatnya dulu ya. Bentar, saya lihat dulu ya. Ada kok ini. Jurnal kelas. Oke, ini. Ini share. Nah, ini. Jadi untuk jadwal tendik memang ada beberapa tendik yang jadwalnya atau jam kerjanya memang di luar kebiasaan seperti petugas kebersihan dan petugas keamanan. Nah, itu nanti akan ada fitur tersendiri di aplikasi ini untuk menginput shift-nya dan harinya, jam mulai dan jam selesainya. Nah, mungkin sekarang agak susah dibayangkan ya, tapi insya Allah setelah tutorialnya jadi nanti mungkin akan lebih gampang dan mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan baru. Oke? Tapi Pak Dedi, tapi di SKPBM tidak diinput toh Pak? Tidak diinput kan Pak? Diinput ya apa di SKPBM ini? Enggak, SKPBM itu kan sebetulnya untuk untuk guru nggih, artinya untuk mereka yang mengajarkan namanya SKPBM. Surat keputusan pembagian beban mengajar gitu kan. Ya kalau tidak mengajarkan memang tidak dimasukkan. Tapi untuk jadwal tendik itu ada di aplikasi ini ada fitur untuk mengisi atau menginput jadwal tendiknya. Sudah selesai jadi di SKPBM tidak perlu diisi ya Pak Dedi ya? Untuk sementara ini saya belum mendapat pemberitahuan bahwa itu harus diisikan. Kecuali nanti ada keputusan harus diisikan juga. Nah, mana? Nah, tadi titipannya tidak termasuk itu.
Oh iya Oke. iya. Terima kasih Pak Dedi. Sami-sami. Mohon izin Pak Dedi. Oke. Ibu. Monggo. Jadi begini Pak, mungkin sesuai dengan tadi usulan Bapak Ibu kepala sekolah yang lain, khusus untuk kepala sekolah itu mungkin itu nanti ada fleksibilitas titik koordinat seperti tadi kalau untuk tugas-tugas yang mendadak itu. Jadi tidak selalu harus titik koordinatnya itu di sekolah. Itu umpamanya kalau sekolah saya di Dr. Sutomo sana, kemudian ada tugas di Kenjeran, itu kan tidak mungkin kemudian ke sekolah dulu baru ke Kenjeran. Iya, memang nggak mungkin Pak, jauh banget itu. Makanya itu di programmer itu nanti mungkin khusus untuk kepala sekolah itu mungkin ada fleksibilitas tadi. Akan khusus. Baik, Oke, baik. Kami upayakan supaya ada fleksibilitas sesuai dengan ritme kerja kepala sekolah, ya. Iya betul Pak, begitu. Jadi intinya tetap jamnya tetap berlaku, batas waktunya kedatangan dan kepulangan, cuma titik koordinatnya itu yang ada fleksibilitas, tidak harus sesuai dengan titik koordinat sekolah. Udah langsung. Oke. Oke, baik. Baik Bapak, kita langsung sampaikan ke programmernya, nanti kita konsultasikan juga ke kepala bidang, insya Allah direstui, nanti baru kita akomodasi dalam aplikasi ini. Oke? Nah, iya. Masa bisik loh. Saya Pak Dedi. Oke, monggo. Halo. Halo. Saya Pak Dedi. Halo. Aplikasi absen lewat Segos ini diluncurkan, untuk teman-teman outsourcing kan sudah punya aplikasi sendiri Pak Dedi. Yang SIMOS itu, apakah tetap mengisi absen di SIMOS itu Pak Dedi? Kalau SIMOS saya kurang tahu Pak, karena saya juga tidak diserai untuk memberikan istilahnya memberikan sosialisasi mengenai SIMOS dan juga tidak dititipi untuk terkait dengan SIMOS kaitannya dengan aplikasi ini. Nanti kami konsultasikan ke Bu Mami. Ya, saya nggak berani jawab kalau itu. Oke. Oke, kasih. Setahu saya Pak Dedi, SIMOS itu belum ada titik koordinat seperti ini. Jadi saya kan selalu melihat mengoreksi OS di sekolah saya. Jadi di SIMOS itu memang hanya menginput saja kedatangan dan kepulangan. Jadi menginput jam dan pulang aja ya. Tapi belum ada untuk lokasinya berarti. Ya. Jadi menurut saya juga tetap ada ini, tapi kemudian nanti disinkronkan SIMOS-nya yang baca dari sini. Iya. Itu kan termasuk dengan jurnal kelas tadi ya Pak ya. Saya juga nggak berani jawab kalau itu. Semuanya ya. Kode ya. Oke, baik. Ada lagi? Karena ini sudah semakin sore. Ada yang mau ditanyakan? Mas. Pak Dedi, numpang nanya dari Pak Sofyan, Pak Dedi. Oke, Pak Sofyan, monggo. Pak Dedi, mohon izin. Ini kan mulai diterapkan di tanggal mulai April, dalam 1 April mulai launching. Pak, kalau seandainya diizinkan mulai bulan Maret ini minimal kita mudik lah. Kita seandainya pun salah, masih ada kebijakan di dinas untuk menghapus. Untuk belajar ngutak-ngutik nanti tidak akan bisa. Oh, ya. Terima kasih Pak Dedi. Iya, insya Allah Bapak. Jadi nanti yang pertama adalah nanti kita akan bagikan filenya, tapi kami harus izin dulu dengan Bu Mami. Terus masalah tutorial juga. Nah, apakah kemudian nanti ada namanya soft opening atau soft launching? Nah, itu nanti juga tergantung kebijakan untuk mencoba-coba itu ya. Nanti kan usulkan juga. Mungkin mode trial Pak, mungkin begitu sih. Ya, beta versionnya gitu ya, versi betanya maksudnya. Iya. Oke, jadi nanti ketika masuk April datanya dihapus lagi, maksudnya kemudian mulai dari awal begitu. Iya itu. Nanti kan seperti biasanya kalau sosialisasi tatap muka atau langsung luring itu kan biasanya kita adakan simulasi juga, ini loh caranya langsung di tempat gitu. Cuma sekarang kan kita nggak bisa ya melakukan itu. Tapi kalau misalkan untuk aplikasinya mungkin masih bisa. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke, baik. Jika sudah tidak ada, mungkin masih menunggu dari versi beta dan tutorialnya.
mungkin nanti setelah dicoba akan timbul lebih banyak lagi pertanyaan untuk penyempurnaan. Jadi untuk sementara saya sudahi sampai di sini dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalkan ada yang terpikirkan bisa ditanyakan gitu. Oke? Oke, baik. Oke, monggo. Baik, oke baik. Jika memang sudah tidak ada, saya akan menyudahi. Tunggu. Kayak maksudku. Ini. Baik.